Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Pada edisi kali ini, kami akan sedikit bercerita tentang Kiai Haji Aminullah dari Bawean, salah satu pembabat pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Kisah ini dimulai dari perjuangannya Said Sulaiman yang belum selesai. Lantas bagaimanakah kisahnya? Bagaimana perjuangan beliau dalam membabat pondok pesantren Sidogiri yang masih berupa hutan belantara? Mari saksikan bersama-sama. Suatu hari, Said Sulaiman menerima tamu seorang utusan Raja Mataram, Paku Buwono III, memerintah sejak tahun 1749. Utusan itu bermaksud mengundang beliau menemui Raja. Raja Mataram belakangan mendengar bahwa ada seorang ulama di daerah Pasuruan yang dikenal alim dan bijaksana, dan rupanya Raja tertarik untuk bertemu dengan ulama yang bernama Said Sulaiman itu. Raja menjanjikan akan memberikan hadiah dan akan mengangkatnya menjadi hakim pemerintah. Sejak hari itu Said Sulaiman sering terlihat murung dan gelisah, karena beliau dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, kalau ia terima tawaran menjadi hakim itu, beliau khawatir tidak bisa berbuat adil. Di sisi lain, beliau tidak bisa menolak keinginan sang raja. Setelah berembuk dengan keluarga dan masyarakat, akhirnya dengan berat hati Said Sulaiman berangkat ke Surakarta dengan ditemani dua orang santrinya, yaitu Mbah Jailani dan Ahmad Surahim bin Untung Surapati, serta putranya Said Hazam. Belum sampai ke tempat tujuan, beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Batek, Mojo Agung, Jombang. Selama sakit, beliau dirawat oleh Kiai Alif. Ketika sakit, beliau sering berdoa kalau sekiranya menemui raja adalah pilihan terbaik, maka ia memohon agar segera disembuhkan, tapi kalau itu bukan pilihan yang tepat, ia mohon segera diwafatkan di tempat itu. Tak selang beberapa lama beliau wafat dan dimakamkan di desa itu. Di masa hidupnya, Said Sulaiman banyak menorehkan sejarah gemilang di bumi Pasuruan, semisal pada waktu diminta tolong Raja Pasuruan yang kehilangan Putri Kedaton, Putri Raja, beserta kereta dan kusirnya karena disembunyikan jin. Dengan hanya melempar sesuatu dari dalam sakunya, tiba-tiba muncul sang Putri Kedaton dengan kereta dan kusirnya. Said Sulaiman pernah juga menjadi penasehat Adipati Untung Surapati yang wafat tahun 1706. Said Sulaiman juga berperan besar dalam penyelamatan jenazah Untung Surapati dari perlakuan jahat Belanda. Konon Belanda mengumumkan sayembara, barang siapa yang menemukan jenazah Untung Surapati dan menyerahkannya, maka akan diberi hadiah uang. Akhirnya mayat Untung Surapati ditemukan dan diserahkan ke Belanda. Karena kebencian Belanda, mayat ini akan dijadikan sasaran perlombaan menembak. Penjajah sadis itu menggugah Said Sulaiman untuk menyelamatkan jenazah Untung Surapati. Jenazah itu diambilnya tanpa sepengetahuan Belanda. Bahkan konon jenazah itu hilang dalam hitungan ketiga ketika hendak dieksekusi dengan tembakan. Kemudian jenazah itu dimakamkan di suatu tempat yang hingga kini tidak diketahui letaknya. Said Sulaiman wafat menyisakan pekerjaan rumah yang belum beliau rampungkan, yakni perjuangan membabat hutan Sidogiri yang sudah beliau mulai sejak mendapat titah dari penguasa Giri, yaitu Pangeran Singanegara. Versi lain mengatakan titah itu datang dari Sunan Giri, tapi data sejarah menyebutkan bahwa Sunan Giri yang bergelar Prabu Sasmata itu menjadi raja dan memerintah kerajaan Giri pada tahun 1487 sampai tahun 1511, sekitar 200 tahun. Sebelum masa hidup Said Sulaiman, di Pasuruan Said Sulaiman mendapat tugas membabat 3 tempat, yaitu Sidogiri, Kanigoro, Gambir Kuning, dan Kebon Candi. Perjuangan membabat Sidogiri adalah tugas yang paling sukses beliau lakukan. Perjuangan tersebut selanjutnya diteruskan oleh santri sekaligus menantu beliau, yaitu Kiai Aminullah. Untuk lebih mengenal situasi saat perjuangan Kiai Aminullah di wilayah Pasuruan, adalah penting untuk menengok sejarah Pasuruan tempo dulu. Kota Pasuruan terletak di tepi pantai dan merupakan kota bandar kuno. Pada zaman Erlangga, kota ini disebut Paravan, sedang pada zaman sejarah Tiongkok disebut Gembong. Pasuruan mulai disebut Pasuruan karena suatu peristiwa menarik, yaitu ketika terjadi banjir besar, ada orang sakti yang melemparkan daun suruh atau daun sirih ke laut yang menjadi hulu banjir itu, sehingga orang sakti itu disebut Mbah Suruh. Kemudian tempat terjadinya peristiwa itu dikenal dengan sebutan Pasuruan, artinya tempat Mbah Suruh. Konon ada orang dari negeri Blambangan yang bernama Kiai Gede Kapulungan yang memenangkan peperangan. Kejadian berikutnya, Kiai Gede Kapulungan digantikan oleh orang Kiai Gede Darmoyudo dari Kartosuro
Ketika menjalankan pemerintahannya, ia wafat dan digantikan oleh anaknya yang juga bernama Dermoyudo. Kemudian Kiai Gede Dermoyudo lari ke Surabaya dan lolos dalam perang melawan Mas Peki. Dalam pelariannya, ia wafat dan dimakamkan di pemakaman Bibis Wetan kantor pos Surabaya. Dengan demikian Mas Pekik menjadi raja di Pasuruan, kemudian wafat dan digantikan oleh Onggojoyo yang berasal dari keturunan Kiai Brondong. Onggojoyo mendapat perlawanan dari Untung Surapati, kemudian kalah lalu melarikan diri ke kota Surabaya. Tahun 1686 hingga tahun 1706, Pasuruan di bawah pemerintahan Joko Untung Surapati dengan gelar Adipati Wironegoro. Untung Surapati berhasil mendirikan kerajaan di Pasuruan. Kurang lebih selama 20 tahun, ia memerintah kerajaan Pasuruan, yang kekuasaannya meliputi Pasuruan, Malang dan sekitarnya. Untung Surapati berperang dengan VOC di Bangil dan mengalami luka-luka hingga meninggal pada Jumat Legi 1 Maret tahun 1706. Sampai sekarang makamnya tidak diketahui, yang ada hanya petilasannya berupa gua tempat persembunyian di Pedukuhan, Mancilan Pojentrek Pasuruan. Setahun kemudian, putra Joko Untung Surapati yang bernama Rahmad menggantikan kedudukan ayahnya dan meneruskan perjuangan beliau sampai ke timur dan gugur dalam pertempuran. Dengan dikalahkannya Untung Surapati dan penerusnya, Pasuruan kembali menjadi kekuasaan Belanda. Sementara kerajaan Mataram yang sebelumnya gigih melawan penjajah Belanda, semakin lemah akibat kekalahan wilayah-wilayah kekuasaannya oleh Belanda, diperparah lagi oleh perpecahan yang melanda kerajaan itu. Menurut catatan sejarah, setelah Untung Surapati gugur, berita sejarah Pasuruan hampir tidak terdengar, apalagi perjanjian-perjanjian antara Raja Mataram dan Kompeni semakin menyengsarakan rakyat. Karena dalam perjanjian-perjanjian itu Raja Mataram melepaskan daerah-daerah bagian timur dari Pulau Jawa. Namun sebelum itu, diperkirakan pada tahun 1712, penguasa Giri Gresik memberi amanat kepada Said Sulaiman, seorang ulama terkenal sakti dan seorang wali, untuk membuka daerah baru, kalau sekarang tepatnya di wilayah Kecamatan Kraton, Pasuruan, daerah baru yang menjadi sentral pendidikan agama Islam tersebut. Selanjutnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Raja di Giri Gresik yang dikenal dengan Raja Ulama, karena yang menjadi raja adalah keturunan Sunan Giri. Kiranya sudah membaca situasi bahwa melawan penjajah harus dengan taktik lain. Untuk itu, pendirian pondok pesantren merupakan sarana yang efektif. Di samping sarana pendidikan, juga taktik melawan penjajah merupakan salah satu alternatif strategis, sehingga strategi baru ini dapat dianggap suatu perjuangan bangsa melawan penjajah saat itu, di samping guna membumikan syariat agama Islam di masyarakat. Kemudian ketika Said Sulaiman wafat sebelum merampungkan tugasnya untuk membuka daerah baru, maka menantunya Kiai Aminullah melanjutkan tugas dan perjuangan Said Sulaiman tersebut. Akhirnya daerah baru tersebut berhasil dibuka sampai rampung dan terus menjadi sentral pendidikan agama Islam sampai sekarang. Kiai Aminullah lahir di Hadramaut, di sebuah daerah di negara Yaman yang terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Alamnya terdiri dari pantari berpasir dengan pegunungan, batu yang gersang. Penduduk Hadramaut memang gemar merantau dan umumnya menetap di berbagai negeri Islam. Nenek moyang mereka yang pertama kali melakukan perantauan adalah Said Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir yang berhijrah. Silsilah Said Ahmad bersambung dengan Rasulullah melalui jalur Said Ahmad bin Said Isa Ar-Rumi, bin Said Muhammad An-Naqib bin Said Ali Al-Uraidhi, bin Said Ja'far Asy-Syadiq, bin Said Muhammad Al-Bakir, bin Said Ali Zainal Abidin bin Said Hussein, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminullah berasal dari keluarga yang taat beribadah. Ayahnya yang konon bernama Mas'ud. Dalam biografi Kiai Haji Mahali, ayah Kiai Haji Aminullah disebutkan bernama Maulana Umar Mas'ud, yang dikenal juga dengan sebutan Pangeran Perigi, adalah keturunan marga Al-Haddar, salah satu marga besar yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Salah satu tokoh yang terkenal dari keluarga ini adalah Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar yang menetap dan dimakamkan di Bangil, Pasuruan. Ada pula yang mengatakan bahwa Kiai Aminullah adalah keturunan Sunan Bonang. Riwayat lain menyebutkan beliau datang dari Hadramaut bersama Said Sulaiman. Keduanya sempat singgah di Banten. Setelah cukup lama tinggal di sana, akhirnya keduanya berkelana mencari lahan baru untuk berdakwah, dan pilihan mereka tertuju pada daerah Jawa bagian timur.
yang kala itu masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Bersambung, lanjut ke video selanjutnya.